Beliau juga waktu dulu hadir bersama Pak Muka di sini sebelum jadi Bapak Bupati. Sekarang beliau sudah jadi Bapak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Yes. Sedanten krono nafsu pramila sedanten kagungan ingkang durakaken Mas Priyo sakmenika era-era milenial. Inna waha ma'asobirin. Sapa sing sabar insyaallah dikersane Gusti Allah. Senajan tonton mauli raya insyaallah pun gadah nunggu pun sabar dados bupati. Intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lamongan panjenenganipun Bapak Dr. Haji Zuronur Effendi MBA. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati Lamongan. Dan juga nanti supaya berkenan untuk menandatangani prasasti yang ada di acara kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sugeng Dumadi. Yang kami hormati segenap Kepala OPD yang hadir pada hari ini, Pak Asisten Sekda, Pak Camat, seluruh camat di wilayah X, pembantu Bupati Ngimbang, Ibu Lina Puryanti, SSM Hum PSD dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga beserta seluruh mahasiswa yang hadir, mahasiswa Universitas Airlangga yang hadir pada hari ini, Pak Kades Sekecamatan Sambeng, Pak Camat Sejaran Muspika Kecamatan Sambeng, Pak Hartono, Pak Haji Hartono, Pak Kiai Haji Hartono, Kades Candisari yang saya muliakan. Sampai lewat perjuangan. Pun demikian apa yang telah dialami oleh Raja Airlangga di masa lalu. Kiranya sosok Raja Airlangga ini patut menjadi salah satu teladan di antara sekian banyak teladan dari orang-orang hebat di masa lalu yang pernah menorehkan sejarah hidupnya di bumi Lamongan. Sebagaimana berita yang tertulis dalam banyak prasasti Batu Guring yang menjadi saksi dan bukti sejarah Airlangga di masa lalu. Beliau adalah sosok yang mampu menjadi yang telah porak-poranda dan tanpa kepemimpinan pasca peristiwa Maha Pralaya atau kehancuran yang maha dahsyat. Sebagaimana data yang tertuang dalam prasasti Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh runtuh setelah diserang oleh Raja Bawahan. Peristiwa penyerangan mendadak ini terjadi saat Raja Dharmawangsa Teguh melangsungkan upacara perkawinan putrinya dengan Airlangga. Akibat serangan ini, Keraton Watan hancur tak tersisa dan Raja Dharmawangsa berikut permaisuri dan sebagian besar keluarganya meninggal. Suasana sukacita kemeriahan pesta perkawinan itu berubah menjadi jerit tangis pilu, perang, dan kematian. Peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 1017 Masehi ini kemudian disebut sebagai Maha Pralaya atau kehancuran maha dahsyat. Airlangga bersama Empu Narutama sang pembimbing, berikut sang permaisuri yang selamat dari peristiwa tersebut, kemudian
memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang pengembara yang harus berpindah-pindah tempat untuk lepas dari kejaran musuh hingga mencapai imbang atau nyimbang. Sebuah daerah lereng perbukitan, Airlangga berpindah-pindah dari satu wanasrama atau padepokan pelajar ke wanasrama lainnya di sekitar wilayah Lamongan Selatan, dan sekarang bersembunyi, belajar dan membangun kekuatan untuk mendirikan kembali negaranya yang hancur. Upaya tersebut berjalan sekitar 2 tahun sebagai raja dan membangun ibu kota kerajaannya di Watanwas. Upaya Airlangga tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan rakyat. Tokoh agama, tokoh desa di wilayah pengasingan yang dia singgahi. Di antaranya desa-desa di sekitar kecamatan Seimbang, Sambeng, juga Mantuk. 2 tahun menjabat sebagai pemimpin, Raja Airlangga kemudian memberikan anugerah pertamanya untuk desa Cane atau Candi Sari sebagai desa Sima Swatantra atau desa perdikan dengan simbol Garuda Muka sebagai lencana resmi kerajaannya. Keputusan ini dikeluarkan pada hari Jumat Wage, Bukulan Museum Nasional Jakarta. Penetapan desa Cane atau Candi Sari ini tentu tidak diberikan secara cuma-cuma, namun merupakan penghargaan atas kerja keras penduduk dan pemimpin desa pada masa itu yang terlibat dalam perjuangan Airlangga membangun kembali negaranya. Disebutkan dengan jelas dalam Gurit Prasasti bahwa penduduk Cane dan sekitarnya, dari data-data yang berhasil dikumpulkan oleh banyak peneliti, pegiat komunitas sejarah, dan peninggalan arkeologi yang masih ada di lapangan, diperoleh gambaran yang cukup akurat mengenai kondisi wilayah Lamongan pada abad 11 sudah merupakan wilayah yang ramai. Prasasti Cane di samping berisi mengenai status perdikan atas desa Cane, juga mengatur tentang ketentuan pajak atas orang asing yang berdagang di India dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu wilayah Lamongan sudah menjadi persinggahan pedagang asing dan telah mengenal perdagangan internasional. Berbagai bentuk barang dagangan seperti kain, kulit, benda porselen, rempah-rempah, logam emas, perak, perunggu, besi, batu mulia, garam, juga komoditas